Selamat malam Gisel, selamat bertemu kembali di Selamat malam. podcast kita. Malam ini kita akan membicarakan mengenai empati. Mengapa? Aku akan membuat alasan Prolog. dulu supaya ini bisa diterima. Dalam situasi seperti sekarang ya, wabah, yang berubah bukan hanya kebiasaan kita sehari-hari yang dulu berangkat ke kantor, ketemu orang, berada di ruangan bersama. Kemudian tidak lagi seperti itu, lebih banyak di rumah, lebih banyak tidak berinteraksi secara dekat dengan orang-orang di sekitar kita dan seterusnya. Bukan hanya itu yang berubah, tapi juga terasa bahwa krisis ini mempertajam dan mengungkapkan perbedaan-perbedaan yang selama ini mungkin tidak terlalu dirasakan. Perbedaan-perbedaan sikap misalnya, perbedaan-perbedaan keyakinan, perbedaan-perbedaan pandangan ya, misalnya sikap tentang ancaman. Ada orang yang menganggap ancaman dengan sangat sungguh-sungguh, ada yang menganggapnya tidak terlalu sungguh-sungguh, ada yang mengabaikan atau menutup mata terhadap ancaman. Itu perbedaan. Terus kemudian ada yang bagaimana menjelaskan tentang ancaman itu. Ada yang percaya pada penjelasan-penjelasan tokoh-tokoh otoritatif, misalnya ilmuwan, pemerintah. Ada yang percaya pada sumber-sumber alternatif yang tidak terverifikasi. Yang kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau soal makan pecel misalnya, kita nggak akan berdebat tentang apakah kamu menggunakan sumber otoritatif untuk menunjuk mana pecel yang enak atau tidak. Kita tidak akan berdebat tentang itu. Tapi kalau menyangkut nyawa kita dan nyawa orang-orang di sekitar kita, tentu sah dan penting untuk memperdebatkan dari mana kamu tahu kamu tidak berbahaya untuk saya, dan sebaliknya bahwa saya tidak berbahaya untuk kamu. Ini menjadi mengemuka, menjadi tampil hadir secara terang-terangan, bahkan bertabrakan ya, yang berbeda, yang bertentangan seperti itu. Kita jadi berpikir bahwa sebetulnya apakah saya bisa memahami orang lain dan sebaliknya, apakah orang lain bisa memahami saya. Ada satu pesan yang berkali-kali diulang oleh para tenaga kesehatan yang bekerja keras di ruang-ruang perawatan, ruang-ruang isolasi. Itu mereka berkali-kali mengatakan, kalau kamu kasihan pada saya, bahwa saya harus bekerja sekeras ini dalam waktu yang panjang, lembur, capek, bahkan alat-alat kerja mereka itu menyiksa, sebetulnya sangat tidak nyaman, menimbulkan lecet-lecet, luka-luka, dan risiko tinggi. Janganlah kamu membuat pekerjaan saya menjadi sulit dengan menambah jumlah orang yang terpapar virus, yang terinfeksi. Sekurang-kurangnya kamu bisa melihat saya sudah sangat keras bekerja dan jangan menambah pekerjaan saya. Dengan kata lain, orang-orang menggunakan pesan-pesan untuk menyentuh sisi empati lah ya, sisi kemanusiaan. Kamu tahu saya manusia yang sedang dalam situasi yang sangat sulit dan berisiko tinggi. Kamu sebagai sesama manusia, kenapa kamu tidak melihat ini? Dan kalau kamu jadi saya, kamu mau nggak kayak saya gitu? Enggak kan? Jadi nggak usah bikin masalah lebih banyak gitu. Pada titik itulah kita membicarakan empati ya, beserta varian atau beberapa padanan yang
terdengar sama tapi sebetulnya tidak terlalu sama. Ada istilah solidaritas, ada istilah welas asih atau compassion, dan empati itu tadi. Kira-kira kayak gitu, kita nanti akan bicara tentang itu. Tadi kan Pak Inong sempat nyebut tentang beberapa istilah ya, yang kata Pak Inong hampir serupa, mirip gitu. Itu ada empati, ada welas asih, ada satu lagi solidaritas. Solidaritas, ya. Apa bedanya di antara ketiga itu? Ya, welas asih mungkin jarang didengar. Orang mungkin lebih sering mendengar sekarang kasihan ya. Hmm, Saya akan mulai dari situ aja. Welas Bela- asih itu dekat-dekat dengan welas kasih dengan kasihan. belas kasih itu? Ya sama, Oh. sama. Belas kasih yang tentu saja menunjukkan sisi lembut dari perasaan kita ya. Kehendak untuk merawat orang lain yang tercermin dari kata kasih itu. Di satu sisi. Tapi juga jangan lupa bahwa di sana ada kata welas ya, yang menunjukkan bahwa kita sebetulnya berbeda dengan orang yang kita beri belas kasih itu. Kita dalam keadaan yang lebih baik. Kita hanya bisa berbelas kasih kalau kondisi kita lebih selamat, lebih makmur, lebih sejahtera, dan memungkinkan kita untuk memberikan sesuatu kepada objek belas kasihan kita. Diam-diam belas kasih itu kan meskipun keluar dia menunjukkan wajah yang lembut, tetapi di dalam dirinya dia menyadari secara mendasar perbedaan. Dengan kata lain bahwa dia tidak bisa menyatu dengan objek yang dia jadikan sasaran belas kasih itu. Saya bukan dia. Dengan kata lain gitu ya. Saya hanya bisa memberi belas kasihan kepadamu kalau saya bukan kamu gitu. Dan saya tahu saya bukan kamu. Contohnya kalau kita kasihan pada orang jatuh gitu ya, kan kita tahu yang jatuh dia, yang kasihan dia bukan saya, dan saya tidak jatuh, maka saya bisa kasihan kepada dia. Artinya pada dasarnya ada perbedaan, meskipun ada upaya untuk melampaui diri sendiri dan memasuki dunia orang lain ya dalam kata kasih tadi. Empati ya, empati itu sering dijelaskan sebagai kalau pakai peribahasa itu menggunakan sepatu orang lain lah ya kira-kira ya. Tetap ada aspek perbedaan ya, ada saya dan ada kamu. Ada upaya untuk keluar dari saya dan memasuki kamu, begitu. Ada perbedaan itu, ada upaya untuk memasuki dunia orang lain, tapi yang digarisbawahi komponen imajinasi ya. Seolah-olah empati itu dimungkinkan dan hanya bisa dilakukan kalau ada imajinasi moral gitu ya. Ada kemampuan di dalam pikiran kita untuk membayangkan bagaimana Kita orang ada di lain. posisi dia. Ya, kita ada di posisi dia. Jadi komponen imajinasi ini yang penting, sehingga kalau orang tidak berempati itu sering dikatakan kelemahannya ada pada kemampuan moral untuk mengimajinasikan diri sebagai orang lain itu. Solidaritas ya. Solidaritas itu mungkin bisa diterjemahkan bela rasa. Ada rasa juga di sana ya. Ada bagaimana saya merasakan yang dirasakan orang lain. Tapi juga ada ada upaya yang sungguh-sungguh ya dari kata bela itu. Ada pergulatan, ada
upaya yang sungguh-sungguh, ada perjuangan untuk menjadi sama. Jadi sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh secara sengaja untuk meninggalkan diri sendiri dan bersama-sama dengan orang lain ya. Solidaritas itu menuntut kesungguhan, ya kerja dan pergulatan lah, untuk tidak menyebutnya perjuangan. Kalau kolektif mungkin kita bisa menyebutnya perjuangan, tapi kalau ini individual kita sebut saja pergulatan begitu. Kemampuan untuk merasakan yang orang lain rasakan itu meskipun banyak orang mengatakannya manusiawi, alamiah dan terberi begitu, tidak semudah itu gitu kan. Kan ada yang memberi berteori ya, ada yang berteori bahwa di dalam otak kita ada saraf-saraf yang mencerminkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya kalau orang lain meringis kesakitan, bagian dari saraf tertentu pada otak kita yang juga merasakan kesakitan itu sebetulnya aktif pada saat yang sama. Sehingga kalau kita berpikir deterministik gitu, otak kita ini sebetulnya sudah memungkinkan kita untuk selaras dengan orang lain sejak sebelum kita sadari ya, sebelum kita mendiskusikan seperti ini, otak kita pun sudah nyangkut lah dengan otak orang lain sebetulnya. Ya, itu tidak ingin saya sangkal sebagai teori karena saya juga bukan seorang ahli saraf. Tetapi bahwa itu ada, itu tidak serta-merta membuat segala persoalan di dunia ini beres. Seperti yang saya katakan di depan tadi ketika kita membuka diskusi ya, ada banyak bentrok atau persimpangan keyakinan, sikap, tanggapan dan seterusnya dalam krisis yang tidak terjelaskan. Kalau kita memang punya saraf empati, kok kita nggak bersikap sama pada penderitaan orang lain. Saya ambil contoh nih sekarang. Seandainya Anda orang yang punya pengaruh luas, pendapat Anda sehari-hari sering didengar orang lain, kamu biasa memerintah dan orang biasa mendengar dan melakukan apa yang kamu perintahkan, misalnya begitu. Kalau kamu mau solidaritas dengan orang yang tidak berkuasa seperti kamu, bagaimana caranya? Sedangkan secara mendasar kamu orang yang berbeda dengan dia. Kan nggak gampang, saya. Di sanalah problem peliknya gitu. Mungkin yang tadi Pak Enong jelasin itu kurang lebih itu yang saya bilang ke Pak Inong, respon saya ketika Pak Inong itu ngasih buku ya, buku yang Adam Smith itu ketika saya baca baru bab 1 waktu itu, section 1 dan 2 itu saya langsung bilang Pak Inong, saya bilangnya sih ke Pak Inong saya sedih ya, cuma maksudnya bukan sedih, cuma saya bilang saya seakan-akan diajak mengconsciouskan sesuatu di diri saya yang unconscious gitu. Sebelum saya baca buku itu, saya percaya bahwa itu naluri manusia, Pak. Untuk empati, untuk merasa kasihan lah dengan orang yang tidak sama seperti kita gitu. Semua pasti ada reasonnya. Kenapa saya bisa seperti ini, kenapa B nggak bisa? Kenapa kalau tadi Pak Enong bilang saya cuma bisa berbelas kasih, tapi ada orang yang bisa sampai solidarity gitu. Dia sampai bisa meninggalkan dan memposisikan sama rata dia dengan si orang lain. Di buku dibilangnya dengan orang lain itu. Iya benar sih, kalau semisal itu naluri gitu ya. Kalau semisal itu naluri manusia, kenapa bisa berbeda-beda setiap orang? Apakah ini filosofis banget Pak atau filsafat banget gitu? Karena saya ngerasa ketika kita mencoba menyadari apa yang terjadi sama diri kita, kenapa kita begini, kenapa orang lain begini gitu.
Itu salah satunya kita harus membreakdown satu persatu. Kok saya seperti ini ya? Kok saya nggak bisa nyampe ke apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu. Salah satunya tentang apa tadi Pak Enong bilang? Imajinasi moral. Kenapa tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk berimajinasi moral tersebut? Yaitu kalau ya ibaratnya tadi kalau dirimu jadi saya itu gimana gitu. Ya, aku mau ngomong soal dimensi sosial dari imajinasi tadi ya, bahwa kemampuan orang berimajinasi itu ditentukan atau dikondisikan oleh lokasi sosialnya, di mana dia berada dalam satu struktur sosial. Sudah menjadi pengetahuan atau ini sudah diteliti, sudah diamati oleh banyak ilmuwan dari berbagai disiplin bahwa kalau kamu ada di kelas bawah dari satu masyarakat tertentu, maka kamu lebih mudah berempati kepada orang lain, terutama kepada orang-orang di sekitarmu dan bahkan kepada orang-orang di atasmu. Kamu selalu, gampangannya gini nih, kalau kamu bukan bintang film ya, kamu akan sering membayangkan gimana ya rasanya kalau aku jadi bintang film. Ada upaya untuk menjadi dia ya, untuk menjadi seandainya saya berada di dalam keadaan dia. Empati itu seperti itu. Kalau kamu di bawah, ironinya orang-orang yang ada di atas, yang kamu bayang-bayangkan itu, yang kamu imajinasikan itu nggak pernah mikirin kamu. Dan ternyata nggak pernah itu bukan fungsi kesempatan, bukan karena dia nggak punya waktu untuk melakukan itu. Bukan hanya itu, ya itu mungkin salah satu sebab. Tapi juga karena dalam kehidupannya itu tidak ada satupun hal dalam kehidupannya yang menuntut dia melakukan itu. Melakukan itu tuh apa? Berempati pada orang lain. Nggak ada syaratnya dalam kehidupan orang berkuasa, orang kaya, orang terkenal, orang berpengaruh untuk berempati kepada orang lain itu nggak ada syaratnya. Wong dia tinggal perintah kok. Yang bermakna dari diri orang yang berkuasa itu adalah kemampuan dia untuk mengubah hal-hal di luar dirinya, memerintah orang, menggerakkan orang lain, membuat hal dari A menjadi B, B menjadi C, dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak. Kemampuan dia merekayasa dunia di luarnya inilah yang membuat dia menjadi seperti itu ya. Dan itulah kemampuan dia yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Secara sosial, semakin berkuranglah kemampuanmu untuk berempati kepada orang lain. Maka, penjelasannya, maka bisa dipahami kalau orang-orang yang elit dalam berbagai spektrum sosial ya, mereka tidak bisa membayangkan bahwa mereka menyakiti orang lain. Nggak kebayang di pikiran mereka bahwa dengan saya begini, saya bisa loh melukai atau menyakiti orang lain hanya dengan saya menjadi saya. Kemudian jadi terpahami ya, kenapa dia begitu gitu. Kenapa ada orang-orang yang kamu itu, apakah kamu tidak pernah merasakan, saya juga pada kenyataannya ya berapa minggu yang lalu, sebulan 2 bulan kemarin itu ada beberapa kejadian dalam kehidupan yang membuat saya merasa apakah orang-orang itu tidak memiliki belas kasihan di dalam diri mereka. Bahkan ini sampai tercetus ya, kalimat seperti ini sampai saya ungkapkan dengan cara begini, apakah tidak ada belas kasih di hatimu sehingga kamu
mengambil keputusan seperti itu gitu. Kan tadi kalau Pak Eno kan bilang bahwa berempati itu salah satu kemampuan ya. Ya, Nah, selain yang alamiah tadi ya ya, selain yang kita alamiah. bicara dimensi yang nggak alamiah, yang Yes, sosial gitu. yes. Iya, berarti kalau tadi Pak Enong bilang bahwa elit, entah kuasa, entah sosial yang dibentuk, elit-elit yang dibentuk segala macam itu, mereka memang tidak pernah terbiasa mengasah kemampuan itu karena posisi mereka itu tidak mengharuskan mereka atau tidak membuat mereka untuk setidaknya berimajinasi jika saya menjadi orang lain, karena mereka udah apapun bisa gitu, ada semuanya. Sedangkan yang di bawah, orang-orang yang di bawah itu cenderung mungkin ya selalu, kalau saya jadi dia gimana ya gitu, kalau saya jadi artis terkenal gimana ya, kalau saya jadi orang kaya gimana ya gitu. Nah, ini sebetulnya meskipun tadi kita menggunakan bahasa seolah-olah sangat deterministik ya. Kalau kamu elit, pasti kamu nggak punya kesempatan untuk melatih kemampuan itu. Yes. Seolah-olah deterministik, sebetulnya nggak gitu-gitu amat kan gitu ya. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tradisi-tradisi kita, tradisi keagamaan, tradisi budaya, dan seterusnya, kita masih punya banyak laku ya, kegiatan kolektif, ritual, dan seterusnya yang tujuannya itu sebetulnya melatih kita untuk menjadi sama atau merasakan seperti yang dirasakan oleh orang lain gitu. Cuma ya kalau kita ngomong seberapa efektif, ya saya duga memang tidak efektif. Kenapa? Kecuali karena pertama, semua orang sadar itu tidak permanen. Ritual itu sesuatu yang punya batas yang jelas, kapan dilakukan dan kapan selesai. Kemudian pelajaran yang diambil itu kemudian tidak dijaga untuk harus tetap dilaksanakan terus-menerus. Pelajaran yang diambil dari entah ritual entah apa itu, nggak ada mekanismenya itu dipastikan bahwa itu harus terus-menerus kamu lakukan dalam segala macam kegiatanmu. Itu nggak ada mekanisme seperti itu, maka ya itu jadi sangat sangat sementara, kemudian sangat abstrak, cenderung ke kayak gitu ya, ketimbang berubah menjadi perilaku. Tapi kalau misalnya nih Pak, seseorang sudah terbentuk, semisal ini berhubungan dengan conscious dan unconscious sih Pak, gimana cara membuat diri kita gitu. Saya nggak selalu bilang ini tentang elit ya gitu. Cuma saya bilang ini buat mungkin semua orang, saya juga termasuk gitu. Emang iya ya, saya tuh udah berempati ya. Emang iya ya, saya udah cukup merasakan apa yang orang rasakan gitu. Karena tadi kan Pak Enong juga bilang bahwa itu tuh nggak mudah. Ya. Dan kita nggak bisa mengatasnamakan itu naluri manusia gitu. Ya. Karena pada akhirnya kalau itu naluri manusia, kenapa semua manusia jadi beda-beda? Hal yang praktis, nyata dan sehari-hari dan terus-menerus dilakukanlah yang lebih berpeluang untuk mengubahmu menjadi seseorang yang punya kemampuan itu tadi. Misalnya begini, kalau orang yang kita contohkan tadi di depan elit gitu ya, kalau dia dilucuti seluruh keelitannya, kemudian ditaruh menjadi sama seperti orang yang di bawah, dengan sendirinya seluruh kebutuhan, cara memenuhi kebutuhan, perilaku dan cara dia menyesuaikan diri dengan orang lain akan membuat dia menjadi seperti
orang bukan elit ya, yang mampu menjadi sama seperti mereka. Kan ada banyak cerita-cerita ya, kalau di cerita-cerita anak itu loh, misalnya keluarga kerajaan yang dibuang menjadi rakyat, tidak Itu dikenal. sinetron kali Pak, bukan cerita anak. Enggak, anakku aja baca cerita gitu dengan berbagai variasi. Saya Dibuang di belum hutan punya jadi anak Pak, jadi belum tahu. dibuang di hutan jadi anaknya nenek siapa, atau kemudian diasuh oleh orang yang sama sekali asing menjadi rakyat. Yang bahkan si anak itu sendiri pun nggak tahu bahwa dia dulunya adalah keluarga kerajaan. Nah, kalau dia menjadi seperti itu, maka menurutku sih masuk akal ya untuk bicara tentang kemampuan melatih empati tadi ya. Tapi ada kemarin, sewaktu kita masih membicarakan ide ini, kemarin kita sempat baca artikel yang ditulis oleh seorang profesor tentang latihan empati itu ya. Dia mengatakan bahwa ada cara untuk mengajari orang yang sudah berada dalam posisi elit untuk bisa berempati. Itu adalah dengan menunjukkan elit-elit yang lain yang lebih tinggi daripada dia, sehingga dia berada pada posisi terendah. Kalau dia berada di posisi terendah, ya, maka dia bisa berempati. Aku sih agak skeptis dengan itu. Welas asih itu bisa ketika kamu dengan orang yang di bawah kamu. Ya. Kau memberi. Nah, tadinya pikir saya, di logika saya itu seharusnya mudah dilakukan bagi orang-orang elit yang melihat orang-orang di bawah dia. Ya. Karena kalau orang yang udah di bawah gitu, berarti paling bawah, dia mau berbelas kasih dengan siapa gitu. Tapi kan mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau misalnya dengan bahasa awam kan kita tidak seberuntung mereka atau apalah gitu ya. Mungkin ada perspektif-perspektif atau bagian-bagian dalam hidup yang mungkin saya lebih beruntung saya lebih untung di bidang yang ini atau di bagian ini, dia tidak gitu. Itu sehingga saya masih bisa melihat, walaupun saya berada di kondisi paling bawah gitu, saya masih bisa melihat ada orang yang lebih bawah daripada saya. Itu kayak orang Jawa sih Pak, untung terus dibilangnya. Ya. Tapi kenapa malah elit ini yang saya merasa dia berada di atas, ini banyak nih di bawahnya dia nih gitu. Tapi kenapa malah susah? Apakah itu ada hubungannya lagi dengan tadi imajinasi moral tadi? Gini, Sel, kalau soal bahwa dia berbeda dan bahwa dia lebih beruntung daripada orang lain, dan oleh karena itu dia kasihan pada orang lain, bisa nggak? Bisa banget. Dan terbukti bahwa para elit ini sangat sering memanfaatkan kegiatan-kegiatan berderma untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan itu ya, yang seharusnya ada pada diri mereka. Dan bisa jadi itu otentik ya, mereka memang benar-benar kasihan sama orang lain. Nah, persoalannya adalah dalam upaya welasnya itu saya nggak meragukan ya. Keberbedaan, kan welas itu dari keberbedaan tinggi dan bawah tadi. Tapi asihnya itu yang biasanya mudah dicurigai ya. Apakah benar ya tujuan dan dasar dari tindakan yang mereka lakukan itu benar-benar asih ya, benar-benar kasih, benar-benar kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap orang lain yang berbeda dengan saya, atau lagi-lagi seperti yang tadi kita katakan di depan,
Orang elit ini kan sehari-harinya itu hidup dengan merekayasa ya. Kemampuan terbaik dia itu adalah kemampuan dia merekayasa dunia di luar dia untuk menjadi seperti yang dia kehendaki gitu. Nah, Hmm. atau jangan-jangan wajah kasih yang dia tunjukkan itu melulu bagian dari itu gitu. Hmm. Dari Umpam upaya dia ya. untuk merekayasa gitu. Nah, itu yang sulit karena otentisitas itu hanya bisa kelihatan dari seberapa dalam kamu mau masuk dan menyelami kehidupan orang lain. Oke. Kalau kasih itu yang tertinggi, itu kan kamu memberikan hidupmu untuk apa yang apa atau siapa yang kamu kasihi kan. Oke. Ukurannya kan itu ya. Nah, terus tadi mengenai upaya kan dibilangnya kita memperlihatkan para elit-elit tersebut elit yang lebih tinggi daripada dia, sehingga dia merasa Ya dia ada di itu bawah. kata tulisan ya, Iya, kata tulisan. Yang aku nggak setuju. Nah, tapi masa iya sih Pak, tidak ada upaya lain atau cara atau usaha atau ya apapun itulah yang bisa melatih empatinya? Kan katanya nggak ada kata terlambat buat belajar gitu. Berarti juga tidak ada kata terlambat dong dalam kita berlatih empati gitu. Karena itu kan manusia kan nggak kayak apa ya. Ketika kita tumbuh itu kan tidak sebagai sesuatu yang saklek. Kita bisa berubah kapanpun gitu. Secara pemikiran, secara ya apapun. Tapi kan itu harus ada sebuah upaya, harus ada mungkin latihannya telat gitu. Cuma apa yang bisa, apakah dia harus mencoba entah hidup bersama orang di bawah dia atau berteman setidaknya atau apa? Menurutku ya, kalau kehidupan publik itu atau kehidupan di mana orang-orang bertemu sebagai bagian dari unit sosial yang lebih luas, ya kehidupan berinteraksi sehari-hari gitu ya, di jalan raya, di sekolah, di ruang kerja dan seterusnya, itu membuat semua orang relatif sama, itu sebetulnya memfasilitasi empati itu tadi. Kalau Relatif jadi sama tuh. gini, misalnya gini. Kalau kamu untuk semua orang bekerja, anggaplah begitu, semua orang bekerja dan untuk sampai ke tempat kerja dia harus ke jalan raya kan. Nah, kalau kamu ke jalan raya itu kamu sama dengan orang lain untuk mencapai tempatmu bekerja, kemungkinan besar kemampuanmu untuk berempati terhadap pengalaman orang lain karena semua itu sama di jalan, itu bisa. Masalahnya jalan kita itu kan dibikin untuk tidak sama. Sehingga orang dengan kendaraan terbaik, terbesar, ternyaman, itu akan memiliki pengalaman yang sama sekali berbeda dengan 99 orang yang lain yang menggunakan jalan itu. Iya kan? Ya kalau gitu caranya, kehidupan sehari-hari kita tidak memungkinkan solidaritas. Udah gitu aja. Merefleksikan keadaan pandemi ini. Kata-katanya itu yang saya ingat adalah we are in the same storm but different boat. Ya, betul. Ya. Jadi selama we're not in the same boat and the same storm, kita nggak akan bisa merasakan apa sih rasanya jadi orang ini, apa sih rasanya di kapal yang kecil kayak gitu, karena mereka
mungkin dari lahir udah di pesiar gitu, yang ombak itu nggak berasa. Iya. Oke, 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 oke. Dan nah ini yang orang nggak kadang lupa itu, bahwa bencana itu sebetulnya bukan gejala alam. Bencana seperti ini gejala sosial. Dengan kata lain, yang membuat kita selamat dan tidak selamat itu adalah perilaku kolektif kita, gitu loh. Iya, iya, iya. Ada yang mengatakan dengan sangat baik, tapi saya lupa siapa namanya. Itu dia mengatakan begini, keselamatan kita itu tergantung dari Our neighbor. mata rantai yang terlemah dalam sistem sosial kita. Oh, oke. Hanya jika kita bisa merawat, melindungi, dan menyelamatkan yang paling lemah, maka kita sebagai masyarakat bisa selamat. Kalau nggak bisa. Dan contohnya sudah ada berkali-kali kan. Misalnya mereka kelompok migran yang tinggal di asrama-asrama yang padat. Kalau kita lupa menyelamatkan mereka yang terlemah, yang patut dilindungi, maka kalau sampai mereka kena, ya lagi-lagi yang lain juga akan kena. Kecuali misalnya kelompok yang lemah ini disegregasi, dibuatkan tempat sendiri sehingga mereka tidak berinteraksi sama kelompok dominan. Tapi bagaimana bisa masyarakat seperti itu bekerja? Enggak, kelompok seperti ini itu akan berinteraksi dengan yang dominan, entah dalam layanan rumah tangga, entah dalam layanan perkantoran, entah dalam layanan transportasi, entah dalam semua bentuk layanan mereka akan berinteraksi. Kalau kamu lupa menyelamatkan mereka, ya kita nggak pernah selamat bersama-sama gitu loh. Bagaimana kita bisa memiliki empati? Salah satunya kalau saya pribadi ya, ya itu saya bertanya sama diri saya, kok kamu bisa kayak gini, kok bisa sesimpelnya aja bisa berantem gitu. Berantem itu kan kadang karena saya tidak mengerti posisi dia, saya tidak mengerti perasaan dia, dia tidak mengerti perasaan saya gitu kan. Antara dua orang itu gitu. Yang sebenarnya ketika kita saling mengerti itu, kita mempunyai empati. Oh iya ya kalau saya jadi dia, oh iya ya kalau dia jadi saya, kayak gitu. Nah, itu tentang contemplating, tentang kontemplasi gitu, Pak. Saya tuh keinget di podcast yang episode pertama kita. Waduh, Ketika membahas, yang mana saya itu? masih ingat, ketika membahas tentang eksibisi dan eksistensi. Ya. Nah, di situ Pak Inong mengatakan sesuatu, yaitu karya yang seduktif tetapi tidak kontemplatif. Ya. Saya tertarik kepada karya kontemplatif. Kayaknya waktu itu kita belum pernah bahas sih tentang karya kontemplatif sih, Pak. Cuma ya, saya besar mungkin berbeda era dengan Pak Inong gitu. Saya tumbuh dan besar memang dikelilingi banyak karya-karya yang seduktif gitu, yang ya untuk selfie, pameran, begitulah gitu. Nah, ketika Pak Inong waktu itu tuh ngomong tentang karya yang kontemplatif, saya jadi mikirnya agak jauh sih Pak sebenarnya. Apakah mungkin pada waktu itu, pada era-era itu gitu ya, terdapat beberapa karya cenderung lebih banyak yang kontemplatif? Satu, sifatnya seperti apa? Dan kedua, apakah itu yang kemudian mempengaruhi juga secara sosial, atau karya-karya itu dipengaruhi secara sosial? Saya nggak tahu sih, itu mungkin bolak-balik ya, antara sosial mempengaruhi karya atau karya itu juga mempengaruhi sosial orang-orang yang melihat karya tersebut gitu. Tentang kontemplatif gitu. Ya. Nah, karena ketika saya kontemplasi, saya memang merasakan bahwa pada era ini, pada zaman saya
memang seduktif itu jauh lebih, saya nggak tahu deh, menjual, lebih banyak orang tertarik, dan sifat-sifat yang bersifat-sifat kontemplatif itu cenderung kayak tadi Pak Inong bilang, itu apa tadi Pak Inong bilang bahasanya lebih ke spiritual dan segala macam. Orang tuh mungkin nggak mau gitu, mungkin kayak apaan sih, kayak Hmm, saya ngajak ngobrol filsafat aja kayak, iya apaan sih ngobrolin kayak gitu gitu. kayaknya kalau soal generasi, meskipun kamu merasa ada jarak Ya, waktu yang jauh antara generasimu dan generasiku, tapi kalau aku menggunakan sudut pandang yang lebih luas lagi gitu, sebetulnya kita lahir pada era yang sama. Pada generasimu, kemudian ada nilai-nilai yang intensitasnya makin tinggi, mungkin iya. Ya, mungkin iya, seperti perhatian yang sangat besar pada visualitas misalnya, yes. itu terasa sekali intensitasnya berbeda dengan zaman saya. Tapi pada dasarnya nggak beda jauh kok. Nah, kembali ke soal kontemplasi tadi, contohnya kayak apa yang Karya kalau yang kontemplatif. kalau yang ada kebayang di pikiranku itu bukan karya-karya seni, lukis dan seterusnya. Ada sih, nanti aku akan memberikan contoh. Tapi yang paling gampang, yang kayaknya ini pengalaman banyak orang gitu ya. Kalau kamu masuk tempat ibadah, Oke. kalau kamu masuk tempat ibadah dan terutama tempat ibadah dengan bentuk bangunan yang besar, tinggi, masif begitu. Kadang-kadang juga dengan hiasan-hiasan yang membuat apa ya, membuatmu ternganga ya, kagum begitu. Dan kamu membandingkan dirimu sendiri, kalau pakai skala gitu, kamu menjadi merasa sangat kecil berada di ruangan yang seperti itu. Nah, relasimu, bahkan badanmu itu ya, pengalaman seperti itu lahir dari perbandingan ukuran badanmu dengan karya yang sedang kamu nikmati kan sebetulnya. Itu yang nggak usah pakai bahasa aneh-aneh, ini maknanya apa. Itu kan seringkali malah membuat orang keder ketika mengapresiasi karya seni kan ya. Karena orang biasanya nggak bisa ngerti maknanya apa, nggak ada maknanya kok. Tapi kalau kamu berada di ruang seperti itu, bahkan kamu tidak merasa perlu harus menjawab pertanyaan, apa makna saya berada di ruangan seperti itu. Itu pun kamu tetap merasakan yang saya sebut kontemplatif tadi ya. Berada di dalam ruangan seperti itu membuatmu merasa kecil, membuatmu merasa berhadapan dengan sesuatu yang menguasaimu, membuatmu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri ya. Kamu adalah sesuatu yang dikendalikan, bukan kamu subjek yang berdaulat yang bisa menentukan kemana dunia ini akan bergerak. Bukan seperti itu yang langsung kamu rasakan, tapi bahwa saya adalah bagian dari sesuatu dan saya cuma sebagian yang sangat kecil bersama-sama dengan bagian-bagian yang lain yang menyusun sesuatu yang besar ini, dan itu kamu alami langsung melalui persepsimu ya, tanpa perlu kata-kata yang canggih untuk untuk sampai pada pemahaman seperti itu. Lukisan-lukisan sebetulnya ada juga yang seperti itu, dan saya pernah berhadapan dengan lukisan-lukisan seperti itu. Cuma kebetulan saja lukisannya bukan lukisan di sini ya, lukisan yang kebetulan saya lihat dari luar. Tapi saya yakin kalau saya melihat lukisan
atau saya ingat lagi lukisan yang di sini, saya yakin juga ada lukisan yang seperti itu ya, yang kira-kira membuat kita mengalami hal yang sama. Nah, dalam pengertian itulah kita bisa mengaitkan pengalaman estetik berhadapan dengan karya seni itu sejajar atau berhubungan dengan pengalaman spiritual. Makanya tadi aku katakan bentuknya, contohnya tempat ibadah. Tapi sebetulnya kamu nggak usah kamu orang beragama, kamu nggak percaya sama agama pun, di ruangan yang seperti itu pun pengalamannya akan seperti itu. Mungkin sosoknya kemudian imajinasi tentang sosok Adi Kodratinya itu bukan lagi Tuhan atau apa, tapi mungkin ganti yang lain, tapi sesuatu yang seperti itu. Nah, kalau kita ngomong estetika kita hari ini, kayaknya kok memang banyak yang kalau kita bawa ke perkara empati ini tadi ya, kok kayaknya memang agendanya banyak yang bukan itu gitu ya. Agendanya itu bukan membawa kita memasuki pengalaman orang lain. Bukan, tapi seperti apa ya, provokasi-provokasi ya. Tapi berarti sebenarnya sebuah seni, apapun itu karyanya ya, itu bisa memancing mungkin seseorang untuk berkontemplasi. Ya bisa lah kalau cuma bisa-bisaan gitu. Tetapi bisa lah, Sel. Kalau cuma bisa-bisaan, tetapi pasti ada tapinya, Pak. Loh enggak. Kalau pertanyaannya cuma bisa sama enggak, ya pasti bisa. Kan tadi udah tak kasih contoh tuh karya-karya. Ya aku pakai contoh bangunan ya, tapi secara prinsip bukan benda fisiknya ya, tapi pengalamannya kan. Nah, tapi maksudku apakah itu bisa jauh lebih dalam seperti kontemplasi tentang itu, mungkin tentang aesthetic experience dan pengalaman hidup dia juga ya, tentang apakah kemudian mengenai empati, belas kasihan itu bisa menjadi salah satu efek itu dalam kontemplasi tersebut. Kan itu tadi ada 2 tahap ya, kira-kira gampangannya lah ya. Tahap menyadari keberbedaan ya. Dan kemudian itu tahap pertama. Tahap itu menurutku nggak terlalu susah. Oke. Oh iya. Keberbedaan dan kesamaan ya. Ya. Keberbedaan bahwa kita berbeda tapi sebetulnya kita sama-sama. Ya. Itu nggak terlalu susah. Tetapi yang susah, karya seni untuk ya, yang susah itu menyeberanginya. Kemudian ke asih tadi ya, ke mengasihi yang lain itu, untuk menyeberangi jurang perbedaan sampai itu kemudian sampai ke sana, itu yang susah. Dan kayaknya kalau yang aku bilang tadi, kayaknya kok seni juga nggak punya agenda ke sana ya. Bukan dalam ini, bukan pernyataan absolut, tentu banyak seni yang punya agenda ke sana, cuma dan mungkin memang seni ya kan banyak bekerja, yang aku lihat nggak kayak gitu gitu. Makanya tadi aku juga bilang mungkin ada gitu, tetapi itu kan yang namanya aesthetic experience itu kan bekerja secara sangat amat subjektif. Mungkin satu karya seni sangat berpengaruh buat si A, mungkin tidak berpengaruh buat si B, bisa bermacam-macam gitu. Tetapi mengenai tentang menyentil atau setidaknya menyadari bahwa oh iya ya, kita berbeda gitu, seenggaknya welasnya dulu gitu, masalah ke asihnya itu kan sebenarnya udah pilihan kedua ya Pak, maksudnya sudah terlepas dari itu. Makanya tadi saya bilang hanya untuk sekedar memancing. Tapi itu bisa karya seni, kalau misalnya tadi Pak Enong bilang provokatif,
Mm-mm. Apakah bukankah Cukup gitu. iya Bukankah itu sudah buk- cukup gitu? bukannya dengan cara provokatif itu juga salah satu cara untuk berbicara secara keras mengenai welas asih, simpati, yang kayak gitu-gitu, empati. Bedanya mungkin itu berbicara secara direct, yang kayak jadinya nyuruh aja sih, maksudnya ya misalnya ngomongin temanya tentang petani apa segala, ya orang-orang pada kalangan bawah gitu, yang secara sangat direct gitu. Tetapi kalau yang kontemplatif itu kan saya bingung jelasinnya sih Pak, cuma karya kontemplatif dan seduktif atau provokatif itu kan sangat amat berasa ya ketika kita sendiri lihat. Mm-mm. Tapi bukan berarti karya-karya yang provokatif itu tidak bisa juga kan? Menurutku secara mendasar nggak sama itu. Meskipun tadi kamu mengatakan itu subjektif dan seterusnya, iya. Tapi pada dasarnya itu dua kategori karya yang berbeda ya. Provokasi dan kontemplasi itu ya. Ya. Provokatif itu dia kayak memberitahu dengan cara yang lebih keras gitu loh, bukan dengan cara yang retorika kayak gitu. Kalau menurut Pak Inong, tadi aku mengatakan kalau dalam pandanganku itu yang provokatif itu kan karya seni yang dibuat dengan mengandaikan bahwa orang yang melihatnya nanti, entah itu penonton atau apa gitu ya, itu tidak peka atau itu tadi aku sebutnya bebal gitu ya. Ya, sehingga harus diprovokasi gitu loh. Kamu menggunakan istilah yang lain, kamu menggunakan apa tadi kamu bilang, lebih menggugah apa? Kamu tadi pakai istilah apa? Direct, memberitahu secara langsung. Iya, gitu ya. tidak memakai retorika. Mungkin kalau aku bilangnya yang kontemplatif itu beretorika gitu, secara sebetulnya bisa saja dia retoris gitu. Iya. Sebetulnya bisa aja, nggak pakai macam-macam cara gitu. Cuma itu pengandaian bahwa yang melihatnya nanti itu bebal gitu, sehingga dia perlu melakukan provokasi gitu ya. Nah, kalau kontemplatif nggak membuat pengandaian seperti itu ya. Karya kontemplatif menurutku tidak membuat pengandaian tentang kebebalan manusia, tetapi dia, nah ini bagian yang sulit ini. Aku nggak yakin bisa membuat mengatakannya dengan baik, karena aku belum pernah memikirkannya. Tapi kira-kira karya kontemplatif itu malah justru menganggap bahwa manusia itu bisa menjenguk dirinya sendiri gitu loh. Justru dimulai dengan asumsi kamu bisa gitu. Nih aku bikinin caranya gitu, tapi kamu bisa. Ini jalannya, tapi kalau kamu menempuh jalan ini dan kamu bisa menempuhnya, kamu akan menempuhnya, kamu akan sampai pada kontemplasi itu gitu. Ya, untuk kesempatan ini kayaknya cuma sampai di situ pikiranku. Belum pernah aku pikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Kayaknya yang bikin kategori karya kontemplatif juga kamu deh. Pak Inong yo. Enggak ya, dulu aku bikin gitu ya. Bisa didengar di podcast kita episode pertama, ada Pak Inong ngomong itu.
Tapi itu menarik sih Pak, karena saya tidak pernah menyadari itu. Saya melihat karya seni iya gitu kan, tapi saya tidak pernah menyadari efek-efek orang ketika melihat karya seni tersebut gitu. Bukan sifatnya, bukan golongannya, tapi saya mungkin berbicaranya tentang bagaimana karya itu berbicara secara provokatif dan bagaimana karya itu berbicara secara kontemplatif. Tetap walaupun lagi-lagi orang akan berbeda-beda secara estetik experience-nya gitu. Ya. Tapi yang kita mencoba jelaskan, Pak Inong jelaskan kan itu gitu. Tapi terus tadi balik lagi, kalau menurut Pak Inong, seni tidak memiliki kemampuan yang besar untuk merubah atau memberikan pelajaran-pelajaran mengenai empati itu sendiri, atau welas asih, sampai asihnya lah. Ya, kalau kita membicarakan seni itu sebagai benda-benda ya, atau episode-episode begitu. Kalau benda-benda itu material, kalau episode itu waktu ya, seni-seni yang mewaktu gitu. Kalau kita merujuk pada benda-benda atau episode-episode spesifik seperti itu, kok saya memang nggak punya harapan besar ya kan. Dan juga memang kelihatannya memang nggak punya kemampuan besar. Dan saya kira orang-orang yang membuat argumen bahwa seni itu memang tidak perlu dikasih beban banyak-banyak gitu karena kemampuannya juga nggak banyak, itu juga bisa diterima ya. Cuma begini, argumen saya bukan soal kemampuan dasar dari seni. Saya nggak terlalu tertarik saat ini ya untuk mendefinisikan kemampuan dasar dari seni, tapi saya ingin membangun argumen bahwa itu bukan satu-satunya kemungkinan seni gitu. Ada kemungkinan seni yang lain, yaitu seni yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, melekat, menyatu, kemudian menjadi bagian yang utuh dari kehidupan sehari-hari. Kupikir kita bisa ngomongin kemungkinan yang lain gitu. Contohnya yaitu tadi, balik ke kalau seni ruang itu menjadi satu dengan ritual, maka pengalaman estetik berada di dalam bangunan ibadah menyatu dengan pengalaman spiritual kan gitu loh. Aku juga berpikir bahwa seni-seni yang lain juga bisa menjadi satu dengan pengalaman-pengalaman lain yang lebih sehari-hari gitu. Tapi tidak kurang mendasarnya gitu ya. Misalnya kita pakai contoh seni yang bukan es besar ya, seni dengan es kecil aja supaya tidak atau kita bicara pengalaman estetik aja, enggak, jangan seni aja. Supaya enggak enggak diserang. Misalnya makan gitu ya. Makan sebagai pengalaman estetik. Makanan tertentu yang dimasak dengan cara tertentu dan dihidangkan dengan cara tertentu membuat kita sangat menyadari bahwa makan itu adalah bagian dari kehidupan bersama. Contohnya, kalau kamu makan bareng yang pakai pakai daun pisang yang nasinya digelar bareng gitu, terus makanannya dimasak bareng dan itu dimakan dengan orang-orang yang mungkin berbeda kelas dengan kamu. Menurutku
pengalaman estetik itu menyatu dengan pengalaman memahami perbedaan orang lain dan upaya kita untuk mencoba menyelami perbedaan itu ya. Kalau itu organik ya, maksudnya mulai dari dapat bahannya, itu kan ada banyak interaksi terjadi, mengolahnya bersama-sama sampai memakannya bersama-sama, itu makannya sendiri kan tidak terpisahkan dari itu semua gitu ya. Nanti mungkin pengalaman makan itu satu episode tertentu, tapi kan menyatu dengan banyak hal lain. Nanti kamu makan lagi yang lain, yang punya ciri-ciri sebagian atau seluruhnya sama dengan itu tadi, kamu akan ingat tentang kebersamaan, bukan tentang enaknya makanan itu. Tidak hanya tentang pengalaman estetiknya, tapi tentang keseluruhan dari peristiwa itu gitu. Nah, menurutku kok bisa ya kita bicara seni dengan cara seperti itu, tidak hanya sebagai artefak-artefak atau episode-episode yang terpisah gitu loh. Kalau pengalaman estetis itu kan sebenarnya bisa kita temuin kapanpun, dimanapun, dan saat apapun sebenarnya. Ya betul. Tapi kan lagi-lagi Pak, sebenarnya saya nggak tahu sih. Ya sorry, pengalaman estetis itu dibentuk ya dari pengalaman gitu, dari apa yang kita lakukan. Sehingga ketika tadi yang Pak Inom bilang dari makan bersama, masak bersama, di situ terbentuk kebiasaan-kebiasaan, pelajaran-pelajaran buat diri kita secara tidak kita sadari bahkan mungkin ya, bahwa kita hidup bersama orang lain secara gotong royong dan segala macamnya itu gitu. Ya. Berarti di sini berbicaranya bahwa seni sebagai pengalaman estetis, bukan seni sebagai artefak. Ya. Kita sudah sampai di ujung pembicaraan ya. Iya. Yang dimulai dengan membicarakan beberapa istilah empati, welas asih dan bela rasa tadi. Yang kelihatannya sama tapi beda-beda. Perbedaan-perbedaan itu ternyata punya akar pada perbedaan dalam dimensi sosial kita ya, yang membuat baik perasaan maupun ekspresi kita dalam berempati itu juga sepenuhnya sosial. Kemudian kita membicarakan konteks wabah dan beberapa contoh sampai ke konteks seni ya, dan kemungkinan seni untuk membuka kemungkinan memfasilitasi kita untuk berempati ya, dengan orang lain. Kadang kita terlalu fokus seni sebagai artefak itu. Tetapi yang kadang kita lupakan, seni itu juga hadir dalam setiap pengalaman estetis di hidup kita. Yang itu yang kadang dilupakan, dan justru pengalaman-pengalaman estetis yang saya nggak bilang dilupakan deh, salah gitu. Mungkin kita juga nggak sadari bahwa itu pengalaman estetis gitu. Itu yang malah bisa membawa, atau tadi kalau Pak Inom bahasanya apa ya? Berupaya memfasilitasi kita untuk mempelajari mengenai empati dan solidaritas, hidup bersama. Justru itu gitu. Tapi mungkin saya nggak ngerti deh. Mungkin ada beberapa praktek-praktek seni dalam artian artefak ya, yang juga sekarang kayaknya banyak sih yang hasilnya seni sebagai artefak itu hanya sebagai hasil, sedangkan prosesnya itu adalah seni sebagai aesthetic experience gitu. Itu kan sebenarnya sepertinya ya, itu adalah upaya-upaya mencoba bahwa ini adalah kepunyaan bersama gitu.
Ya, ya. Gitu sih, Pak. Itu aja mungkin. Baik, sampai bertemu lagi Sampai bertemu dalam lagi. episode selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam.